Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UDS Prima. Ya, ini adalah soal uji kompetensi tahun 2026. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses penyusunan buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Ya, pada pertemuan kali ini khusus akan bahas mengenai bagaimana cara memposting jurnal atau posting jurnal ke dalam buku besar ini. Ya, sebelum proses posting kita mulai, maka yang pertama kita harus buat data rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus dan umum. Yang pertama dari sales jurnal kita buat data rekapitulasinya, lalu nanti akan dilanjutkan dengan purchase jurnal atau jurnal pembelian. Lalu kita akan susun data rekapitulasi untuk jurnal penerimaan kas atau cash receipt jurnal dan cash payment jurnal serta petty cash dan jurnal umum. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja membuat atau menyusun data rekapitulasi dari sales jurnal atau jurnal penjualan ini. Kita tahu bahwa rekap jurnal ini akan mempermudah kita untuk proses posting jurnal ke dalam buku besar ini. Nah, untuk menyusun data rekapitulasi ini cukup mudah. Kita cukup mengelompokkan data-data akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit. Oke, yang pertama kita mulai dari sales journal. Kita lihat di sini bahwa untuk sales journal di sini muncul dua akun yaitu akun receivable dan cost of visual. Masing-masing kode akunnya adalah 11201 dan 51101. Nah, kode akun inilah yang akan kita masukkan ke data rekapitulasi sesuai kode akun mulai terkecil. Kalau kita lihat di sini, kode akun yang muncul di sisi debit, itu kita mulai dari akun receivable, karena kode akunnya dia adalah lebih kecil dari cost of visual, maka kita akan susun di sisi sebelah debit seperti ini kira-kira. Ya. Lalu kemudian untuk jumlahnya sendiri atau amount-nya, kita ambil dari total di bawah, di mana untuk akun receivable, totalnya ini adalah 399.384.000 ini kita masukkan ke sini. Nah, di sini. Lalu kemudian untuk cost of usulnya kita ambil dari total di bawah 362.108.000 kita masukkan ke sini. Oke, itu sisi debit. Kemudian untuk sisi kredit, di sini kita lihat muncul tiga akun, mulai dari sales of merchandise, free collective, dan merchandise inventory. Oke, kita susun kode akunnya. Di sini kita mulai dari kode akun terkecil. Kalau kita lihat di sini kode akunnya adalah yang terkecil adalah merchandise inventory. Kita mulai di sini kita susun. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Oke, 11301 untuk merchandise, 41101 untuk sales of merchandise, dan 41104 untuk freight collected. Nah, untuk jumlahnya sendiri atau omonnya kita ambil dari total di bawah sini. Ya, kita jumlahkan untuk sales of merchandise 398.344 ini kita masukkan di sini. Kemudian untuk freight collected ini 1.040.000 kita masukkan di kode akun yang sama dengan ini. Kemudian untuk 11301 untuk merchandise kita ambil jumlahnya 362.108.000. Ya, seperti itu untuk data rekapitulasi sales journal. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Kita cukup mengelompokkan saja data-data akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit, di mana acuan untuk mengelompokkan ini kita gunakan kode akunnya. Kita mulai dari susun kode akun terkecil dan seterusnya, baik sisi debit maupun sisi kreditnya. Kemudian kita ambil untuk jumlahnya dari masing-masing akun itu, diambil dari kolom total di bawah ini. Oke, itu yang pertama untuk data rekapitulasi sales journal. Lanjut yang kedua kita masuk ke purchase journal. Nah, untuk purchase journal ini cukup simpel sekali karena di sini di sisi debit dan kredit hanya muncul satu akun yaitu di sisi debit dengan akun merchandise inventory. Kode akunnya adalah 11301 dan untuk akun payable 21201. Nah, ini kita tinggal masukkan saja untuk yang sisi debit kita masukkan ke sini. Yang di sisi kredit juga kita ambil 21201 kita masukkan ke sini. Dan untuk jumlahnya sendiri kita ambil kolom jumlah di sisi debit itu 344.203.000
dan di sisi kredit jumlahnya tentunya sama. Karena kunci untuk menyusun jurnal itu sisi debit dan sisi kreditnya harus balance. Kemudian kita jumlahkan di bawahnya sisi debit dan kreditnya kita jumlahkan. Kita turunkan ya. Jangan lupa untuk salesnya juga tadi di sisi debit kita jumlahkan ke sini dan di sisi kreditnya juga ini kita jumlahkan, kita letakkan di kolom total di bawah. Sehingga kalau kita lihat di sisi debit dan sisi kreditnya dia balance. Oke, seperti itu. Oke, itu sales jurnal, purchase jurnal. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal. Oke, di jurnal periman kas, kita lihat di sisi debit. Yang pertama di sini ada kode akun untuk cash in bank. Lalu kemudian di kolom order muncul 3 akun, yaitu masing-masing untuk sales diskon dan cost of goods sold. Di sini sales diskon dia muncul 2 kali. Oke, karena muncul 2 kali, maka nanti di data rekapitulasi kita susun hanya kita ambil satu saja. Oke, contoh kita mulai, kita susun coba data ini. Kalau kita susun kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, di sini untuk 41101 untuk akun sales diskon, ini kita cukup masukkan 1 kali kodenya, tetapi jumlahnya ini kita jumlahkan total yang ini. Jadi karena sales diskon ini muncul 2 kali, maka total saldonya ini kita jumlahkan, kita masukkan di sini. Ya, seperti itu. Lalu untuk cash in banknya sendiri kita ambil di kolom total di bawah yaitu 676.816.940 dan untuk cost of goods sold-nya kita ambil yang jumlah ini 4.357.000 rupiah. Kita letakkan di sini. Ya, seperti itu. Oke, itu sisi sebelah debit. Sekarang kita masuk ke sisi sebelah kredit. Ya, kalau kita lihat di sisi kredit ini muncul akun yang pertama untuk account receivable, lalu untuk sales of merchandise, merchandise inventory dan late fees collected. Ada 4 akun di sini. Oke, silakan kalian susun kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit sesuai kode akun terkecil. Setelah saya susun, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, yang pertama adalah 11201. Ini untuk akun account receivable. Oke, nilainya totalnya kita ambil, kita letakkan di kolom total ini. Lalu kemudian untuk 11301 ini adalah untuk akun merchandise inventory. Jumlahnya kita masukkan ke sini. Kemudian untuk 41101 ini adalah untuk sales of merchandise. Kita masukkan ke sini. Dan yang terakhir late fees collected untuk kode akun 81102. Totalnya adalah 1.065.600 rupiah. Oke, setelah itu kita jumlahkan kolom debitnya dan kolom kreditnya ini kita jumlahkan ke bawah. Dan kalau kita lihat totalnya untuk sisi debit dan sisi kredit dia sudah balance. Oke, seperti itu. Silakan lanjutkan untuk cash payment journal ya, seperti ini. Yang untuk jurnal pengeluaran kasnya juga kalian susun data rekapitulasinya. Setelah disusun nanti kalkulasinya seperti ini. Lalu kemudian untuk purchase jurnalnya juga sama. Silakan kalian susun data rekapitulasinya. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk jurnal umum, kalian pun susun data akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit ini. Kemudian kalian susun berdasarkan kode akun terkecil, nilainya atau hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Oke, saya rasa tidak terlalu sulit untuk menyusun data rekapitulasi. Nah, setelah data rekapitulasi dari masing-masing jurnal ini, baik sales, purchase, sampai dengan jurnal umum, setelah kalian selesai susun data rekapitulasi, barulah data saldo yang muncul di data rekapitulasi ini akan kita posting ke jurnal umum ini. Oke, sekarang kita mulai proses posting dari sales jurnal. Oke, untuk proses posting ini tidak terlalu sulit, cukup mudah ya. Yang pertama, kita mulai dari sales jurnal atau kita akan memposting data rekapitulasi yang ada di sales jurnal ini ke dalam buku besar. Oke, kita mulai dari data rekapitulasi yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, caranya seperti ini. Di sisi debit, di sini muncul akun 11201. Oke, 11201. Sekarang kita masuk ke buku besar. Kita cari kode akun 11201. Oke, di sini kalau kita lihat, ini adalah akun receivable. Oke, sekarang cara postingnya adalah yang pertama, kita masukkan tanggal 31 ya karena ini adalah tanggal di akhir bulan. Kemudian untuk keterangannya karena kita mau memposting data saldo yang ada di sales jurnal, maka di buku besar ini keterangannya kita masukkan sales jurnal. Untuk refnya sendiri kalian masukkan inisial dari jurnal ini.
Kemudian tadi di sales jurnal, kode akun 11201 ini muncul di sisi sebelah debit dengan nilai 399.384. Maka saldo ini akan kita posting ke buku besar. Di kolom posting ini kita masukkan di sisi sebelah debit karena tadi di sales jurnal dia muncul di sisi sebelah debit. Oke, setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit itu 588.300.000, lalu ada hasil posting dari sales jurnal juga di sisi sebelah debit. Sehingga di sini kalau kita lihat debit ketemu debit, maka silakan kalian jumlahkan hasilnya, kalian letakkan di bawahnya sebagai saldo debit, yaitu menjadi 987.684.000 rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kode akun 51101. Sekarang kita cari kode akun 51101. Ya, kode akun 51101 ini kalau kita lihat adalah untuk akun cost of goods sold ya. Oke, caranya seperti tadi kita masukkan tanggalnya tanggal 31. Oke, keterangannya tentu sales jurnal. Oke, di refnya kita buat SC. Di sales jurnal tadi cost of goods sold atau kode akun 511 ini muncul di sisi sebelah debit dengan nilai 362.108.000. Kita masukkan di kolom posting sisi debit seperti ini. Oke, selanjutnya kita perhitungkan dengan kolom saldo atau nilai saldo. Sebelumnya ada saldo di sisi debit itu 2.176.556.850. Kemudian ada hasil posting dari sales jurnal juga di sisi debit. Oke, seperti tadi karena debit ketemu debit, silakan kalian jumlahkan. Lalu saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit. Sehingga total saldo untuk cost of goods sold sekarang menjadi 2.538.664.850 rupiah. Oke, lanjut. Di sisi debit selesai. Sekarang kita coba akan posting sales jurnal ini atau rekapitulasi sales jurnal yang ada di sisi sebelah kredit. Kita mulai dari kode akun yang pertama, yaitu 11301. Oke, sekarang kita cari untuk buku besar 11301. 11301. Oke, yang ini. Ini adalah akun Merchandise Inventory. Oke, caranya seperti tadi sama tanggal 31. Keterangannya tentu sales jurnal di sini SC. Oke. Untuk Merchandise Inventory tadi di sales jurnal itu muncul di sisi sebelah kredit dengan nilai saldo 362.108. Maka di buku besar kita masukkan di kolom posting ini di sisi sebelah kredit. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo debit. Oke, 197.019.000. Lalu ada posting dari sales jurnal itu di sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di sini hasil posting dari sales jurnal itu nilai saldonya lebih besar ketimbang saldo awalnya. Sehingga di sini untuk memperhitungkan, maka karena saldo kreditnya dia lebih besar, maka kita cari selisih antara debit dan kredit ini. Nah, karena saldonya lebih besar kredit, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, selisihnya adalah 165.089.000. Ini sama dengan saldo kredit ini dikurangi dengan saldo awal debit ini. Maka karena saldonya lebih besar kredit, maka selisihnya atau selisih saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ke kode akun 41101. Oke, kita cari buku besar 41101. Oke, untuk 41101 ini adalah untuk akun Sales of Merchandise. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya, tanggal 31. Oke, keterangannya masih sales jurnal, refnya juga SC. Oke, untuk Sales of Merchandise tadi di sales jurnal muncul di sisi sebelah kredit nilainya 398.344.000. Oke, saldo ini akan kita masukkan di buku besar Sales of Merchandise di sisi sebelah kredit. Kemudian kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 3.021.225.000. Lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi sebelah kredit. Oke, karena kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan. Saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti ini. Dan yang terakhir untuk kode akun 41104. Saldonya adalah 1.040.000. Oke, kita cari untuk kode akun 41104.
Oke, di sini kalau kita lihat ini adalah untuk akun freight collected atau beban angkut penjualan. Oke, kita masukkan tanggal, kemudian keterangannya. Oke, tadi untuk freight itu di slash jurnal muncul di sisi sebelah kredit saldonya 1.040.000. Maka di sini kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 1.040.000. Kemudian silakan kalian perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 24.100.000. Lalu ada posting dari sales jurnal juga di sisi kredit. Oke, seperti tadi karena kredit dia ketemu kredit, maka kita jumlahkan saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Nah, seperti itu. Jadi proses posting ini saya rasa tidak terlalu sulit ya. Jadi caranya seperti itu. Nah, untuk purchase jurnal, ya, cash receipt jurnal, kemudian cash payment, untuk petty cash dan jurnal umum, silakan kalian lakukan posting semua data rekapitulasi yang muncul ini ke dalam buku besar dengan cara yang seperti saya contohkan tadi untuk posting sales jurnalnya, seperti itu. Oke, setelah kalian nanti posting semua ke buku besar, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, ini adalah hasil posting jurnal khusus ke dalam buku besar. Kira-kira hasilnya seperti ini. Masing-masing menghasilkan saldo untuk cash in bank, menghasilkan saldo debit 734.419.603 rupiah. Untuk petty cash menghasilkan saldo debit 150.000. Untuk akun receivable menghasilkan saldo debit 306.508.000 dan seterusnya ini. Oke, itu untuk proses posting ya. Tidak terlalu sulit saya rasa ya. Cukup mudah. Nah, setelah proses posting dari jurnal ini ke dalam buku besar sudah selesai semua, maka langkah selanjutnya adalah silakan kalian susun untuk trial balance 31 Desember atau neraca saldo 31 Desember. Oke, kalian buat kolomnya dulu seperti ini. Yang jelas kolom trial balance untuk bentuk tabelnya itu ada kode, kemudian nama akun. Nah, nama akun silakan kalian masukkan nama-nama akun sesuai yang ada di daftar akun ya. Kita urutkan mulai kode akun 1 sampai dengan kode akun 9 atau kategori harta sampai dengan beban di luar operasional. Oke, setelah kalian masukkan kode dan nama akun berdasarkan daftar nama akun yang ada di eh, yang ada di soal ya. Maka selanjutnya silakan kalian masukkan hasil posting jurnal tadi. Ya, dia menghasilkan saldo akhir seperti ini. Silakan kalian rekap semua ya data saldo akhir hasil dari posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Hasil saldo akhirnya kalian kumpulkan atau kalian catat ke trial balance 31 Desember. Caranya cukup mudah. Misalkan di sini untuk casing bank menghasilkan saldo debit 732.419.603. Dia ada di sisi debit. Maka saldo ini kalian masukkan atau kalian rekap di trial balance kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, seperti itu. Lalu untuk petty cash menghasilkan saldo debit itu 150.000. Jadi kita masukkan di trial balance juga di sisi debit yaitu 150.000. Lalu selanjutnya untuk allowance for the receivable Conversible menghasilkan saldo debit 306.508.000. Kalian pun masukkan di trial balance juga di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang kode akun selanjutnya, low and for the full debt, ini menghasilkan saldo akhir kredit 2.500.000. Maka kalian masukkan di trial balance di sisi sebelah kredit sesuai dengan saldo akhir buku besarnya ini. Lalu selanjutnya untuk merchandise inventory, dia menghasilkan saldo akhir debit itu 174.757. Kalian masukkan di sisi sebelah debit. Seperti itu ya. Silakan lanjutkan semua. Kalian masukkan saldo-saldo akhir ini ke dalam neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember sesuai saldonya. Jika buku besarnya menghasilkan saldo debit, maka kalian masukkan di trial balance juga di sisi sebelah debit. Tapi kalau dia menghasilkan saldo kredit seperti akun debt facial ini, maka kalian masukkan juga di sisi sebelah kredit seperti ini dan seterusnya. Sehingga apabila kalian sudah selesai semua eh, mencatat atau memasukkan daftar saldo atau saldo yang dihasilkan dari buku besar ini ke dalam trial balance 31 Desember, maka hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Dan menghasilkan saldo akhir, sisi debit dan kreditnya,
itu adalah 4.499.321.738 rupiah. Sisi debit dan sisi kreditnya sama. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar, di mana tadi tahapannya yang pertama adalah pastikan bahwa setiap jurnal itu kalian buat atau kalian susun data rekapitulasinya. Nah, apabila setiap masing-masing jurnal sudah kalian susun data rekapitulasi, maka hasil rekapitulasi jurnal ini kalian posting ke buku besar seperti yang saya lakukan di awal tadi. Kemudian, setelah proses posting jurnal ke buku besar selesai, maka selangkah selanjutnya adalah silakan susun trial balance 31 Desember dengan cara mengambil saldo akhir masing-masing buku besar ini yang dihasilkan dari proses posting tadi ke trial balance. Apabila saldo akhirnya menghasilkan saldo debit, kalian masukkan di trial balance di sisi debit, dan apabila saldo akhirnya menghasilkan saldo kredit, maka kalian masukkan di trial balance juga di sisi sebelah kredit. Oke, saya rasa cukup simpel dan mudah ya proses posting dan membuat atau menyusun trial balance 31 Desember. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.